Halo semuanya, selamat datang di channel Saat Teduh Bersama. Channel ini sengaja dibuat untuk kamu yang mungkin selama ini rindu saat teduh atau merenungkan firman Tuhan, tapi selalu gagal untuk memulainya. Atau belum selesai membaca firman Tuhan sampai habis. Sekarang, kamu bisa memulainya bersama saya. Setiap pasal-pasal yang saya bacakan, kamu juga bisa ikutan membacanya ya. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan sehari demi sehari sampai menyelesaikan seluruh Alkitab. Tidak lupa juga, saya ingatkan, jika kamu ingin saat teduh bersama setiap harinya, kamu bisa tekan tombol subscribe di bawah ini, dan kamu juga bisa sharekan video ini ke teman-teman kamu, supaya mereka diberkati. Mari kita mulai saat teduh bersama dengan memperkatakan janji iman atau promise of faith sebagai langkah komitmen kita bersama. Kita baca bersama-sama ya. Dimulai dari versi bahasa Inggrisnya. Kamu sudah siap? Kita mulai. I love my Bible. I read it every day. I meditate it. I just do it. I finish it and repeat it. Saya cinta Alkitab. Saya membacanya setiap hari. Saya merenungkannya. Saya melakukannya. Saya menyelesaikan dan mengulanginya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat datang di sini. Dimanapun kami membaca firman ini, kami mengundang Engkau masuk di dalam hati kami dan berbicaralah. Kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Markus pasal 11. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasi dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah, di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Yesus menyucikan Bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya, menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pohon ara yang sudah kering. Nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya,
bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Kita sudah selesai membacakan satu pasal hari ini. Hore, selamat untuk kita semua. Sekarang waktunya kita menuliskan apa rema yang kita dapatkan dan juga aplikasi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dari perenungan yang kita baca tadi. Rema dan aplikasi yang akan kita tuliskan, saya beri judul Self-Care Check-in. Kenapa demikian? Karena saya mau setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita secara pribadi dan dalam keadaan sadar, kita menuliskan hasil dari perenungan firman Tuhan yang kita dapatkan di buku atau di dalam catatan pribadi kita masing-masing. Ini bukan sekedar mencatat loh ya. Ingat janji iman kita di awal tadi. Setelah membaca dan merenungkan, kita mau melakukan firman Tuhan. Apa itu rema? Rema itu adalah perkataan Tuhan secara spesifik kepada orang tertentu dengan kebutuhan tertentu. Biasanya mengambil ayat tertentu. Tapi di sini bisa juga kita langsung menuliskan saja rema yang kita dapatkan dengan bahasanya kita sendiri. Dan berikut aplikasi. Apa itu aplikasi? Aplikasi adalah melakukan atau mempraktekkan sesuatu yang kita mengerti. Jadi di sini, sesuatu yang mau kita lakukan, cukup tuliskan satu saja. Kalau bisa sejelas atau sedetail mungkin, apa yang mau kita lakukan atau kita ubah dari rema yang kita dapat. Rema yang saya dapatkan dari Markus pasal 11 ada di ayat ke-24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya garis bawahi telah menerimanya. Ini firman sangat menjamah dan menginspirasi saya. Di sini dari rema yang saya dapatkan sebenarnya aplikasinya sudah sering saya lakukan. Saya sering di dalam akhir doa-doa saya berkata di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah menerima setiap jawaban doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan itu sering saya perkatakan dengan iman. Apa nih rema dan aplikasi yang kamu dapatkan? Rema dan aplikasi dari kamu bisa tuliskan di dalam kolom komentar di bawah ini ya, agar saya dan teman-teman yang lain bisa diberkati. Mari kita akhiri pembacaan firman Tuhan hari ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami terima berkat firman-Mu dan kami simpan di dalam hati kami. Apapun kondisi kami saat ini, pengharapan kami, pegangan kami hanyalah firman-Mu. Kami percaya Tuhan tidak akan mengecewakan dan meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. God